Saat ini, banyak warga yang menjadikan lokasi titik nol IKN Nusantara menjadi kawasan wisata. Ternyata, selain titik nol IKN Nusantara yang saat ini ramai dikunjungi warga hingga mirip objek wisata, masih ada lokasi lainnya. Mengapa titik nol IK Nusantara ada lebih dari satu? Untuk diketahui, titik nol IKN Nusantara ini bukanlah pertanda 0 km. Jadi, jangan salah mengerti, titik nol IKN Nusantara bukan berarti 0 km. Di kawasan titik nol IKN Nusantara yang saat ini kerap dijadikan lokasi wisata warga ini, juga tersimpan kendi Nusantara yang berisi tanah dan air dari berbagai wilayah di Indonesia. Dikutip tribunkaltim.co dari Instagram resmi @ik_it, kendi Nusantara yang ditanam di titik nol IKN Nusantara ini menjadi simbol persatuan, kesungguhan, dan pengharapan. Selain titik nol yang banyak dikenal saat ini, terdapat beberapa titik geodesi lainnya yang tersebar di wilayah pembangunan IKN. Salah satunya berada di kawasan Bendungan Sepaku Semol. Jadi, apa fungsi titik nol IKN Nusantara? Nah, titik nol IKN Nusantara bukan merujuk pada 0 km melainkan titik geodesi yang berfungsi sebagai titik referensi atau acuan posisi untuk informasi geospasial. Pembagian wilayah strategis di IKN Nusantara. Pemerintah membagi kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, ke dalam beberapa wilayah strategis. Dilansir dari kompas.com, Kawasan Strategis Nasional, KSN, Ibu Kota Nusantara, IKN, terbagi menjadi beberapa kawasan serta wilayah pengembangan yang memiliki fungsi masing-masing. Hal itu seperti tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun-tahun 2022 sampai tahun 2042. Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, KSN IKN adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan serta diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa KSN IKN merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Terdiri atas 3 cakupan wilayah. Pertama yakni kawasan Ibu Kota Nusantara, KIKN, merupakan kawasan perkotaan inti dari KSN IKN. Kedua, kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara, KPIKN. Ialah kawasan di sekitar KIKN yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan, pendukung ketahanan pangan, cadangan lahan perluasan perkotaan, dan pelayanan perkotaan skala lokal. Terakhir, perairan pesisir IKN merupakan laut yang berbatasan dengan daratan. Meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Masih di dalam pasal 2, pada ayat 3, disebutkan pembagian cakupan wilayah KIKN. Wilayah perencanaan, WP, kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dengan luas kurang lebih 6.671 hektar. Meliputi sebagian desa Bumi Harapan dan sebagian kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku. WPIKN Barat, dengan luas kurang lebih 17.206 hektar. Beberapa di antaranya mencakup sebagian desa Bukit Raya, sebagian desa Bumi Harapan, sebagian desa Karang Jinawi, sebagian kelurahan Pemaluan, dan sebagainya. WPIKN Selatan, dengan luas kurang lebih 6.753 hektar. Meliputi sebagian desa Bumi Harapan dan sebagian kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku. WPIKN Timur 1, dengan luas kurang lebih 9.761 hektar. Beberapa di antaranya mencakup sebagian desa Argomulyo, sebagian desa Karangjinawi, sebagian desa Semoy II, sebagian desa Sukaraja, dan sebagainya. WPIKN Timur 2, dengan luas kurang lebih 3.720 hektar. Beberapa di antaranya mencakup sebagian desa Karangjinawi, sebagian kelurahan Sepaku,
sebagian Kelurahan Sukaraja, sebagian Desa Tengin Baru, dan sebagainya. WPIKN Utara, dengan luas kurang lebih 12.067 hektar. Meliputi sebagian Desa Karangjinawi, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Tengin Baru, sebagian Kelurahan Jonggon Desa, dan sebagian Desa Sungai Payang. Selanjutnya di dalam ayat 4, menjabarkan tentang dua cakupan wilayah dari KPIKN. Pertama, kawasan perkotaan sekitar di KSN Ibu Kota Nusantara, terdiri dari WP Simpang Samboja, dengan luas kurang lebih 4.366 hektar. Beberapa di antaranya mencakup sebagian Kelurahan Ambarawang Darat, sebagian Kelurahan Karya Merdeka, sebagian Kelurahan Margomulyo, dan sebagainya. WP Kuala Samboja, dengan luas kurang lebih 3.062 hektar. Beberapa di antaranya mencakup sebagian Kelurahan Kampung Lama, sebagian Desa Karya Jaya, sebagian Kelurahan Samboja Kua, dan sebagainya. WP Muara Jawa, dengan luas kurang lebih 9.084 hektar. Beberapa di antaranya mencakup sebagian Kelurahan Muara Jawa, sebagian Kelurahan Muara Jawa Ilir, sebagian Kelurahan Muara Jawa Tengah, dan sebagainya. Kedua, kawasan penyangga lingkungan dan pendukung ketahanan pangan, dengan luas kurang lebih 183.453,13 hektar. Beberapa di antaranya mencakup sebagian Desa Bakungan, sebagian Desa Batuah, sebagian Desa Loa Duri Ilir, sebagian Desa Loa Duri Ulu, dan sebagainya. Sementara itu, pada ayat 5, tertulis bahwa perairan pesisir IKN meliputi batas sebelah barat, timur, utara, dan selatan.